Kalau diginiin itu ada namanya Asmodeus. Belakangnya Selama detektif Astral lagi gitu ya, tanda kutip, dengan sosok ini, teman-teman Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Beberapa waktu terakhir sebuah kasus menghebohkan Indonesia dan memenuhi hampir seluruh lini masa media sosial, di mana seorang perempuan muda asal Ranca Ekek, Bandung yang dikenal rajin, mandiri dan menjadi tulang punggung keluarganya dilaporkan menghilang tanpa kabar selama hampir 3 tahun. Dan ketika ditemukan kembali, kondisi fisiknya jauh dari kata baik-baik saja. Munculnya kasus ini membuat banyak orang akhirnya mempertanyakan hal-hal yang lebih besar di baliknya. Mengapa hal ini dapat terjadi, namun tak ada yang berani bertindak? Apa sebenarnya yang menjadi motif utama dari pelaku yang sebenarnya adalah orang terdekat dari korban? Dan apakah ada campur tangan entitas kubu kiri dalam peristiwa ini? Akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, salam Detektif Astral, membuka hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Will, ada Jazelyn, dan juga gue Bo. Waduh, sorry nih agak bindeng guys. Biasa musim pilek ya, tapi ya semoga pastinya di clients yang lagi sakit di rumah, lagi musim pancaroba gak jelas nih kan. Tuh kan, langsung tante aja kena bersin kan. Karena emang lagi musim sakit, jadi semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan, jaga kondisi tidur, jaga segalanya. Oke, so kalau kayak gitu hari ini kita akan coba ngontenin salah satu high request juga dari the clients. Banyak DM yang juga DA untuk ngebahas kasus kali ini nih. Yap, kasus kali ini lumayan agak mencenangkan juga ya. mencenangkan. Mencenangkan. Oh, mencenangkan. Mencenangkan. Enggak. Sengaja tau. Enggak serius. Gimana? Mencengangkan. Mencenangkan. Mencenangkan. Lu inget NG. ngangkang. Mencenangkan. Ngangkang bukan nangkang kan? Ngangkang. Ya itulah pokoknya menghebohkan jagat media sosial ya. Cewek lu ketawa-ketawa tuh di situ tuh. So, jadi beberapa hari dan minggu ini ya banyak ada kabar nih yang bisa dibilang lagi ramai di media sosial. Salah satu wanita di Indonesia juga nih, terutama tapi tepatnya di Bandung, mengalami dan juga bisa dibilang ya YTR nama inisialnya gitu. Nah, di sini kan kalian udah pasti tahu lah sebenarnya udah dapat dari mana. Podcast sudah ada, di media sosial juga ramai banget gitu kan. Jadi bisa dibilang nih korban bener-bener apa ya? Gue sebagai manusia pun juga bingung mau harus berkata apa lagi gitu kan. Gue sebagai manusia aja, misal kalau di posisi korban, gue nggak kuat cuy, nggak ada semangatnya lagi gitu kan. Istilahnya kayak, wah hidup gue hancur sama gara-gara ulah satu cowok gitu kan istilahnya ya. Kenapa? Karena korban bisa dibilang mengalami dengan cara kedua matanya secara sengaja, bahkan menggunakan berbagai macam benda, helm, kursi, tongkat besi hingga golok juga. Terus ada luka juga, bibirnya kan.
wah macem-macem deh palanya sampai akhirnya pokoknya gue ironis banget ketika gue membaca berita ini, apalagi pas gue ngeliat foto dari si korban yang terbarunya gitu kan ya, yang setelah ditemukan dari. Nah, banyak the clients mungkin akan banyak bertanya, ayo nih DA bahas dong apakah ada iblisnya di dalamnya dari sudut pandang supernatural ya, maybe. Kenapa? Karena ya kok ada manusia sekejam ini gitu kan ya, 3 tahun dihabisin hartanya juga gitu kan. Jadi apa sih motif utamanya sebenarnya? Walaupun sebenarnya dari kita buat konten kali ini ya, pelaku sudah tertangkap, alhamdulillah pelaku sudah tertangkap, dan juga udah mulai tuh banyak versi lah dari si pihak pelaku, pihak korban gitu kan. Tapi gue lebih percaya pihak korban sih. Ya, pasti kan pelaku pasti ya begitu-begitu dulu lah gitu kan, ngibul-ngibul dikit dulu gitu dan lain-lain. Penjahat tetaplah penjahat lah ya. Oke, so kita akan ngebahas konten itu kali ini, tapi kita akan mengambil sudut pandang dari khususnya pelaku aja lah ya. Khusus pelaku aja, karena kita menghormati korban juga. Ya gue gak tahu kayak gimana nanti konten berjalan, tapi kita tim DA memang berfokuskan hari ini untuk lebih ke arah ke pelaku nih. Kenapa pelaku bisa melakukan tindak yang seperti ini. So sebelum kita mulai, kita as always kita first impression dulu dari Bro Will dan juga Jesslyn tentang kasus ini ya. First impression dulu ya guys ya, kulit kasarnya dulu. So langsung aja, siapa mau duluan? Bro Will, Jesslyn, apa Jesslyn dulu? Karena ini kan wanita nih korbannya nih Jess. Kamu sebagai wanita digituin gimana sih Jess? Kan first impressionnya dengernya aja ngilu gitu. Silakan Jess. Yang pasti sih teman-teman, pertama kali aku ingin mengucapkan turut prihatin ya terhadap korban bisa sampai mengalami hal seperti ini, hal yang sangat gitu. Dan ketika mendengar kasusnya aku mikir kok bisa ya ada orang tuh kayak gini gitu loh. Itu sih Kabo first impressionnya. Kalau Bro Will gimana? First impressionnya nggak ada iblis, tapi ada. Itu Apa menarik itu? Kan? Penasaran ya? Ya. So kalau gitu langsung aja kita coba kulik kasus kali ini. Kita akan mulai dari deduksi dulu. Bagaimana deduksi dari si sang pelaku nih, bagaimana karakternya, ataupun ada yang bisa kita coba telah lebih dalam lagi. Dan semoga konten kali ini ada pembelajarannya kita ya as human. Maybe ya kita belajar juga dari kejadian ini mungkin ya, gimana untuk tidak menjadi sasaran pelaku-pelaku yang seperti inilah konteksnya. Kalau lu ketemu orang kayak gini, lu udah tahu harus ngapain gitu sih. So langsung aja kalau gitu kita mulai. Oke, kita masuk ke deduksi. Korban bernama YTR ya, yang berumur 29 tahun, warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Dan sebelum menghilang nih, ia dikenal sebagai tulang punggung keluarga. Dan juga dia menanggung biaya hidup orang tua dan membantu kebutuhan rumah tangga dari gajinya yang bekerja di pabrik makanan. Pelaku bernama, ini gak usah diiniin lah, gak usah di sensor-sensor. Namanya adalah Taufik Hidayat. Smash, beda, Taufik Hidayatnya beda. Itu berapa tahun lalu sih? 10 tahun ada nggak? Jauh lah, lebih lah. Sekarang 2026. Karena zaman gue masih Susi Susanti. Sama. Gue tahu masih zaman Susi Susanti gue. Ricky Subagja, Reksi Mainaki, lu tahu Masih tahu. Ya, itu awal-awal kejayaan Alan Indonesia. Budi Kusuma. Iya, suaminya Susi kan? Iya, yang nggak tahu lagi gue Lim Swee King. Bener ya? Lu tahu Lim Swee King? Beneran? Beneran. Oh, gue belum tahu yang itu. Nah, itu lebih senior lagi, itu lebih jadul lagi. Itu bukan zaman gue tuh. Kok lu tahu, gue aja nggak tahu itu. Ya kan dulu suka nonton di TV, nonton badminton. TV. Ya kan ceritanya jadi anak Terus Jakarta. semenjak punya cewek Bandung jadi begini. Aduh, banyakan gaul gue. Oke, so si Taufik Hidayat ini berumur 30 tahun, warga Nagrek, Kabupaten Bandung, berprofesi sebagai debt collector eksternal. Waduh, eksternal gue nggak tahu nih maksudnya gimana ya kalau debt collector itu ya. Ya kurang lebih di mana kasus ini menjadi viral ya, kondisi ETR yang memang sangat memprihatinkan. Dan juga ada foto dan video singkat. Gak mungkin kita ditaruh di sini, nggak usah lah ya, nggak usah. Tapi gue yakin kalian udah pernah ngeliat beredaran di sosial media, di mana seorang perempuan muda dengan wajah yang hampir tidak bisa dikenali. Before afternya tuh wah beda banget bro gitu kan ya. Yang gue bilang tadi kondisinya mata, hidung bengkok, bibir, gigi rok, kepala dan tubuh penuh bekas sundutan. Terus juga durasi yang sulit memang diterima akal sehat juga. Selama 3 tahun ya, hampir 3 tahun korban di sebuah kamar kos ya bisa dibilang ya, di tengah lingkungan yang bisa dibilang lingkungannya itu tuh mendengar adanya terjadi tersebut, tapi kayak gini nih kan, tapi nggak ada suara
pertanyaannya kenapa delay ya? Harusnya kan bukan terus gitu. Kok lu delay ya? Ya begitu biar seru aja. Jadi kayaknya engine lu mesti di-upgrade tuh Pentium-nya. A-nya juga kenapa begitu ya? kan berusaha untuk menjadi cewek gitu. Nanti kalau gue terlalu Enggak sih, nggak begitu sih. Oke, jadi untuk kronologi mungkin ya detailnya kalian udah tau lah ya kronologinya kan ya. Memang terjadi di pertengahan tahun 2023. Gue gak akan ngasih tau detailnya, kalian cari tahu sendiri. Banyak banget udah di mana-mana kronologinya. Intinya dari pihak keluarga dan juga dari sang korban pun memang katanya tuh di awal-awal kasus ya, pihak keluarga kok nggak dicari sih selama 3 tahun. Dicari guys, dicari. Tapi memang langsung bertemu, bukan langsung bertemu ya, dapat bisa berkontakan dengan sang korban. Tetapi di situ sang korban mendapatkan sebuah desakan lah dari sang pelaku gitu kan. Jadi ya udah, istilahnya kayak udah nggak usah cari gue lagi. Jadi korban malah berkata kepada keluarga untuk tidak mencarinya lagi, teman-teman. Ya, dan itu tuh juga sempat viral. Jadi viral dulu, tapi bukan seviral sekarang ya. Viral dulu, baru si korban itu ngontak gitu kan. Si korban itu ngontak. Tapi itu pun atas dasar paksaan dari sang pasti. pelaku. Dan itu by phone doang, nggak berani tuh video call atau apa tuh ya kan. Dan ya begitulah kurang lebih lah. Nah, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Nah, itu juga udah banyak ya kan. Intinya bermula dari kecurigaan yang dirasakan oleh penjaga kos di tempat pelaku dan korban tinggal. Ya intinya sempat si korban dibawa ke rumah sakit lah. Nah, dari rumah sakit itu nggak percaya gitu kan ya. Nih, mana nih? Lu kan yang nganterin itu tuh penjaga kos kan. Nah, terus penjaga kosnya karena lu pamannya atau siapa? Karena awalnya nggak ngakunya pamannya. Gitu kan, tapi nggak mungkin, jadi lu siapa? Akhirnya bingung, nggak tahu deh, ini dia sama suaminya nih, di itu suaminya di belakang. Disitulah di CCTV itu tuh kelihatan bahwa wah si pelaku ini nih kayak marah gitu kan. Ya udah tapi kabur aja udah kayak gitu. Akhirnya rumah sakit mungkin menghubungi pihak keluarga gitu loh, dan akhirnya ditemukanlah dengan kondisi yang bisa dibilang sudah hampir tidak dikenali lagi sebagai YTR gitu loh pihak keluarganya. Dan itu emang dari pihak keluarga YTR sendiri bener-bener shock lah ketika melihat korban ini. Nah, kita langsung masuk aja ke pelakunya nih. Pelaku kan tadi namanya Smash gitu kan ya. Smash aja deh, lebih enak. Ya si Smash. Ya si Smash Tapi ini. enggak, gue pengen namanya dia juga menyebar kemana-mana. TH sih. aja, TH. TH tuh apa sih tadi? Taufik Hidayat. Iya. Dia punya nama lain juga namanya Yuda, ya kan? Karena dia hitam namanya Yuda Keling aja cocok. Gitu. Kenapa keling ya? Lu nggak tahu Yuda Keling? Enggak. Ada stand up komedian namanya Yuda Keling. Kan dia kan nama samaran dia Yuda, kenalan sama si YTR gitu, bukan si Taufik Hidayat gitu kan. Untung Taufik Hidayat dia nggak ganti nama lain selain Taufik Hidayat. Kenapa? Ya tuh aja pemain bulu tangkis lain gitu kan. Ya bisa jadi. Katanya ada Yuda juga, Yuda apa? Pemain bulu tangkis. Yuda siapa tadi? Yuda Saputra. Yuda Saputra ya kan. Bisa jadi dia fans bulu tangkis gitu. Bapaknya bisa jadi fans bulu tangkis. Kok gue ingatnya Ozi Syahputra ya? Itu yang pemain si Manis Jembatan Ancol bukan? Betul, Manis Jembatan Ancol. Oke, kita langsung masuk ke deep scan-nya lagi nih. Langsung masuk ke deduksi secara supranatural dari sudut pandang detektif astral nih ya. Nah, untuk si Taufik Hidayat ini atau si Smash atau si Yuda ini nih ya. Dia ini sebenarnya karakternya seperti apa? Apakah ada demonnya atau ada iblisnya atau ada apa ya bisa dibilang ya? Entitas-entitas yang membisiki dia untuk melakukan seperti ini, atau pure memang dia adalah seorang psikopat? Ada dan tidak. Karena ini sifat yang entah sengaja atau tidak sengaja terbiarkan sehingga terdevelop, berkembang dengan sendirinya. Tadi pas gue nge-scan di meja sebentar itu kan nama TH ini, gue langsung gue serem banget. Gue dapet vision seakan-akan kalau gue adalah lawan bicaranya si TH. Dia tuh kayak begini gue ngadep kamera ya, dia begini. Ya obviously tatapan mata gue bukan tatapan mata. Awas ada yang ngomong. Cuma dia tuh tipe yang nanti Jesslyn lebih jelasin lebih banyak deh. Dia kalau dengerin orang nggak berkedip. Misalnya entah cowok atau cewek terdahulunya cerita, dia tuh nggak berkedip ngeliatin kayak begini terus nggak berkedip. Kayak obsession gitu ya? I don't know itu apa, tapi ada memori kayak perempuan-perempuan terdahulu, nggak tahu mantannya berapa banyak kan, sempat ada kayak gini. Kamu kok dengerinnya gitu amat? Iya sih, kamu dengerin tapi kayaknya ada yang aneh deh cara dengerin mata kamu, cara natap. Kayak serem sendiri gak sih? Iya, serem sendiri. Hmm. Emang serem banget. Tatapannya tuh kayak aura menghabisi gitu loh. Nah, gue nggak tahu kenapa ya. Apa ada orang-orang tertentu yang punya aura kuat kayak gitu? Ini masih gue investigasi.
lu lihat ada orang yang auranya keren, ada orang yang auranya intimidatif, ada yang friendly kayak Jesslyn kemana-mana dikerubungin. Soalnya dia terlalu friendly, dia nggak bisa nolak orang. Kalau gua auranya apa auranya? Sama, lu friendly. Aura kasih. Mari kita berdansa. Kamu udah pakai nipple pad belum? Belum. Ya, gitulah guys ya, maafkan teteh saya. Lanjut. Nah ada juga orang yang kayak gua, auranya tuh nggak disukai pedagang. Tapi disukai tante-tante. Iya betul. Betul. That's true. Tos. Sama cewek single nggak dapet, tapi sama tante-tante yang udah janda gitu ngejar gua semua. Nah itulah pesona lo, pesona orang botak gitu emang. Ini sih Kawil, kalau tante-tante yang rumah tangganya kurang baik gitu, ngelihat Kawil tuh kayak sosok yang sangat bersahaja. sorry. Ya gitulah Bo. Balik lagi ke TH ini, dia kayak punya aura yang cukup bilang ke orang, nanti saya kamu gitu. Takut orang. Ada orang-orang kayak gitu, ini ada. Dari gue segitu dulu. Coba kamu ada tambahan gak, Jess? karakternya? Karakternya sih ini murni sih. Dan aku setuju ya teman-teman, dari awal ketika kami sedang briefing, aku merasakan bahwa dia ini nggak jadi kayak sekarang itu langsung gitu. Jadi awal mulanya tuh dia udah melakukan hal-hal yang serupa tapi tidak seperfect ini. Gimana ya? Kalau ini tuh untuk sekarang versi finalnya lah. Untuk sekarang. Versi matangnya versi gitu ya? matangnya, Paling lebih updated. paling updated ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu tuh masih kecil-kecil gitu. Iya, masih. Pelan-pelan kebentuk. Ini adalah kayak gue udah berlatih yang dulu ini nih gitu. Iya. Oke. Dan ternyata betul kan ya, maksudnya tim kreatif juga bilang bahwa memang sebelumnya sama wanita-wanita lain juga seperti itu. Betul, dari wawancara-wawancara sebelumnya kan ada yang dari mantan istrinya juga gitu kan, sama KDM kalau nggak salah ya. Memang mengakui, tapi memang si mantan istrinya itu kan bisa untuk go out gitu kan, minta cerai dan lain-lain. Mungkin perlakuannya tidak separah si korban yang ini yang sekarang gitu kan, YTR ini gitu. Tapi kalau ngomongin soal, ada lagi nggak Jess tambahan? Dia ini sengaja mencari korban yang submisif sebenarnya. Jadi supaya dia bisa gampang untuk dimanipulasi. Karena kan kalau cewek-cewek yang bukan tipe submisif, mereka tidak akan mau nurut dan dia akan susah untuk mengontrolnya itu. Tunggu, kalau kayak gitu dia punya karakteristik manipulator. Yes, manipulator. Setuju bro. Anomali punya kasus beberapa kali yang kayak begini. Tapi yang gue inget banget tuh, klien Anomali waktu itu cewek, dia bilang suaminya itu awalnya sebelum married, atau ya pokoknya sebelum married, very friendly, very observant, sangat mendengarkan. Tapi semua cerita ceweknya selama bertahun-tahun dipakai jadi senjatanya lagi. Nah, untuk bela asih apa namanya, untuk mendapatkan sebuah belas kasih lah ya. untuk nge-gaslight si cewek. Oh, nge-gaslight si cewek. Nge-gaslight si cewek. Oh, beda-beda. Dan ini juga sama. Iya. Misalnya kayak 8 tahun lalu, waktu itu kan kamu bilang kamu suka bunga warna merah, ada kuningnya dikit. Anjir, gue ngomong itu berapa tahun lalu. Kenapa sekarang kamu jadi ungu? Berarti kamu kan gak konsisten gini. Wah, dipakai buat senjatanya dibalik, Bo. Ini contohnya nih ya. Misalnya nih. Let's say ceweknya bilang dulu gitu ya. Iya, aku gak cocok sama mama papaku. Soalnya mama papaku tuh terlalu ngekang aku. Dia awalnya gini. Oh, iya. Gitu, ngedengerin kan. Tapi ketika situasi lagi tidak menguntungkan bagi si cewek gitu ya. Ketika si cowoknya mau manipulasi si cewek ini, dia bilang, tuh kan, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak cocok sama orang tua kamu? Ya karena kamu sendiri sih yang kayak begitu. Jadi dia gampang banget memutarbalikkan gitu ya keadaannya. Dan seakan-akan membuat korban itu jadi merasa tersudut. Oh, iya ya, aku yang salah ya. Oh, iya ya, gitu. Manipulatif. Manipulatif. Dan aku juga dapat vision. Ini misalnya nih dia lagi kayak ngambek gitu ya cowoknya kayak nggak mau gitu. Dia bisa kayak pura-pura ngambek gitu guys. Terus si ceweknya iya sayang kayak gitu. Ya cucu sayang. Ini ke YTR apa ke yang lain-lain ya Jess yang kayak gitu? In this case aku ngelihat YTR sih. Iya enggak kayak gitu. Oh, dia melakukan ke YTR juga gitu ya? Ya, jadi yang ngomong iya maaf itu YTR. Setuju. Jadi
Ya wajar sih orang-orang yang seperti dia ini yang manipulatif mencari yang submisif. Kalau dia mencari yang mungkin lebih Submisif. submisif ya. Kalau dia mencari orang yang Submisif. lebih agresif gitu kan, ataupun istilahnya lebih menonjol gitu kan, ya pasti lo apaan sih, aneh banget. Nah, itulah yang terjadi dengan mantan-mantan terdahulu, termasuk mantan istrinya. Makanya divorce kan, kalau kata, ya gue belum lihat foto Iya, mantan istrinya. belum video. Tapi artinya kan tidak berhasil. Karena di sejarah itu mereka mungkin lebih galak, lebih berani. Ya begitu deh. Dan ini yang menarik. Kayaknya YTR bukanlah harusnya menjadi incaran yang prioritas. Tapi mungkin karena saat itu YTR sangat sangat eager tuh bahasa Indonesianya kayak aktif, sangat proaktif, sangat pengen lebih dekat lagi dengan cara yang cukup cepat lah gitulah. Ditangkapnya oleh si pelaku bahwa YTR ini submisif. Ini bisa nih gue peralat gitu kali. Yes. I see. Oke, selain manipulatif, apalagi what else karakteristiknya? Aku barusan dapat vision kamu. Si Yuda ini, kita panggilnya siapa jadinya? Bebas dah, mana aja dah. Pelaku aja lah. Pelaku lah ya, pelaku ya. Yuda, Ya, Yudi, ya pelaku. Yudi. Siapa sih namanya? Taufik Hidayat. Iya, ya udah. Nah, lanjut. Si pelaku ini bilang ke ceweknya kayak gini. Iya, udah gitu. Masa aku kan kayak begini tuh untuk kebaikan kamu juga. Lah, kebaikan dari mananya orang nah kebaikan. Iya, manipulatif. Jadi Iya. dia kayak NPD gitu tuh gak sih lu? Orang-orang NPD bahwa apa yang dia lakukan itu ya gue bener, gue merasa paling bener, dan mungkin korban pun ya udah nggak berkutik lagi, udah nggak Iya. bisa berkutik, jadi ya telan-telan aja. Dan semua kesalahan dilemparin ke korban. Kamu tahu nggak kenapa kamu nerima ini misalnya? Ya karena kamu teriak. Coba kalau kamu nggak teriak kan bisa lebih nggak sakit. Oh itu betul, karena dalam kejadiannya juga dari pelaku ya, korban memberikan kesaksian bahwa kenapa ada suara-suara yang deg tapi nggak ada suaranya gitu, dikira kayak ada palu gitu kan atau apa. Itu sebenarnya kalau dia bersuara sedikit aja kayak gitu kan, itu makin kencang katanya. Aduh. Nah, begitulah. Nah selain manipulatif, dia ada punya karakter-karakter NPD-nya juga nggak sih, narcissistic, karena dia selalu gue yang paling bener nih, gue ngelakuin ini demi ini. Atau dia sangat obsession, kalau menurut kamu obsesif psikopatnya atau Sebenarnya gimana kalau Jess? obsesi aku nggak. Ini gue takutnya gini loh, ini sebuah bibit yang belum matang, tapi dikarbit karena situasi, bukan karena YTR, bukan karena orangnya ya. Kan tim kreatif bilang tadi ada indikasi bahwa bapaknya terlalu memanjakan mas-mas kecil kan. Kalau gue ngelihat sepertinya memorinya memanjakan, tapi output itu nggak directly bikin siapa si pelaku jadi begini. Lu nonton ini nggak? Teach Me a Lesson. Tahu, nonton. Nonton sampai selesai? Belum, baru episode 3-4. Nah lu nonton yang ini nggak? Yang juvenile. Juvenile tuh bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya yang anak di bawah umur 14 tahun. Dia bisa berbuat seenaknya karena hukum di Korea polisinya kalau 14 tahun mereka cukup bilang sorry aku nggak tahu gitu, udah lepas dari hukuman. Tapi terus-terusan bikin kesalahan tuh. Nah kayaknya nih si pelaku juga gitu deh. Entah gue nggak tahu apa yang diperbuat, melakukan kesalahan terus-menerus, tapi mungkin dibela oleh bapaknya. Baru mungkin ya ada abstrak kayak begitu. Jadi ada kesan kayak loh, gue berbuat hal-hal yang agak keluar batas kok nothing happen, gue masih dibela, gue nggak dipenjara kayak gitu. Itu memupuk sifat apa ya, sifat kebinatangan kita. Ini teori gue, nggak tahu kalau di psikologi mirip nggak, tapi menurut gue itu akar dari akarnya itu kayak adalah sifat yang menyanyiakan taking things for granted, atau sifat yang nggak pernah dapat konsekuensi dari perbuatannya deh. Dua itu tuh. Oke. Jadi pada dasarnya mungkin YTR itu terus-terusan approach karena mungkin cinta kali ya Bo ya, dan dia ngerasa mungkin karena dia ngerasa pelaku ganteng ya, gue nggak tahu lah ya itu. Terus dia jadi approach terus karena approach terus itu kan menimbulkan kesan submisif. Si pelaku jadi ngerasa, wih, kok ini perempuan nyari gue terus, berarti bisa gue apa-apain dong. Padahal bukan itu intinya. Jadi apapun yang kesannya terlalu baik dan terlalu menyerahkan segala-galanya, itu kayaknya nggak berakibat baik juga sih. Berapa sering kita kasus DA dan anomali DA kemarin tuh, yang
si tantenya itu terlalu baik. Disia-siakan kan sama suaminya dan anaknya. Untung cuma disia-siakan. Nah, level lebih gilanya lagi tuh gue rasa si ini. Dan kenapa gue bilang ini kayaknya bibit si yang belum matang tapi terpaksa matang gara-gara ada kesempatan. Yaitu YTR ini. Gue gak bilang ini kesempatan ya, tapi kayak bagi perspektif pelaku ini kesempatan gitu kan. Soalnya gue bilang kayaknya YTR ini bukan prioritas korbannya. Dia kayak kalau bisa ada yang lain kenapa itu. So kalau kayak gitu lu menyebutkan bahwa YTR ini adalah cuma pelampiasannya doang, tidak ada cinta, tidak ada apa. Tadi gue bilang ke orang belakang layar guys misalnya nih, ini perumpamaan ya. Ada cewek yang suka sama lu, bukan tipe lu nih, lu tolak-tolakin terus. Lama-lama tuh cewek terus nempel lu. Lama-lama lu membat juga nggak? Lama-lama lu merasa kayak lu berkuasa juga nggak atas cewek itu? Ya itu jawabannya. Analoginya kira-kira seperti itu. Jadi jatuhnya arogansi aja gitu, kepuasan doang, kepuasan dia doang untuk, ya maaf banget ya untuk korban gitu kan, tapi jatuhnya cuma dijadiin kepuasan, pelampiasan kepuasannya dia doang. Karena kan di sini ada luka ya sayang dan lain-lain. Kalau lu lihat memorinya Bro Will, apa yang dia rasain pada saat melakukan itu? Apakah kepuasan, kenikmatan, atau kosong? He doesn't know it yet. Coba gue butuh bantuan dari berbagai kubu kanan atau kubu kiri nih. Gue butuh berbagai bantuan dari kubu kanan. Kalau ya gue bisa salah, tapi gue rasa he doesn't know it yet. Karena levelnya, maaf ya, gue gak mau banding-bandingin, gak ada gunanya ngebandingin. Levelnya dia dengan kisah-kisah Ted Bundy beda. Dia kayak ada ngasih tahu kalau memang dia sudah matang, itu YTR gone udah. Dengan cara yang sudah dipikirkan matang juga. YTR masih hidup kan. Makanya ada kesan he doesn't know it yet. Apa yang dia cari, dia cuma kayak ikutin insting biadab biologicalnya itu. Anjing. Iya. Emang anjing. Iya sih. Semua orang Indonesia juga pasti ngatain. Iya pastilah. Makanya kita kontenin. Itu sama seperti bullying juga. Gara-gara gue nonton Teach Me a Lesson ya. Lu nonton? Nonton, udah seru sampai ya? episode 9. Ya, yang 10 belum. Satu aja gue udah kayak anjing. Keren banget sih. Seru Nih ya, gue gak banyak drama Korea atau series Korea yang bisa bikin gue nangis. Yang satu Alien from the Star, Kim Soo Hyun. Anjing, Nabi Willy nontonnya begituan. Tapi gue nonton. Ini bisa bikin gue nangis. Teach Me a Lesson ini. Aneh kan? Ya. Yang episode berapa? Beberapa. Karena nilainya tinggi sekali, nilai humanity. Pembelajarannya. Nah itu di bullying itu juga, yang ngebully itu akan terus-terusan ngebully kalau si korban gak fight kan. Nah sama, kayaknya ada juga cenderungan si pelaku udah merasa gila, gue ngomongnya agak gak lancar karena mesti hati-hati banget. Si pelaku udah merasa berkuasa banget terhadap si korban, tapi dia udah gak tahu mau ngapain lagi. Ya udah, diteruskan terus aja bullyingnya. Karena takut ini sendiri belum gak sih? matang sih sebenarnya. Kalau sih dia memang mau lepasin, nanti malah jadi masalah buat dia kali ya. Iya, tapi kalau kayak udah setengah jalan gini, gue gak tahu mau diapain nih. Belum matang bau ini. Akhirnya jadi bahan impulsifnya dia aja gitu ya. Ini gue dapet abstrak. Sekali YTR, misalnya amit-amit, syukur masih hidup ya. Walaupun kita semua berduka lah atas kondisi ini. Tapi sekali YTR gone, wah itu matangnya cepet. Matangnya si pelaku ya. Pelaku akan melakukannya lagi. Dan ini gue rasa pola yang terjadi di kasus-kasus seperti Ted Bundy atau lainnya, ataupun kasus anomali atau DA. Psikopat lainnya lah. Oke, dari Jesselyn? Sebenarnya orang itu banyak dari mereka yang pola pikirnya acak. Jadi mereka harus merunutkan satu persatu agar semuanya tersusun secara rapi. Jadi kata Bizerot, biasanya sebelum mereka menjadi yang misinya sukses, mereka akan membutuhkan trial and error dulu. Tapi katanya Bizerot, tapi errornya itu pasti ngacak. Entah misalnya kelupaan ngunci pintu terus korbannya berhasil kabur, atau misalnya psikopatnya salah bidik terus korbannya bisa melarikan diri atau gimana, pokoknya macam-macam deh. Dan akhirnya mereka mempelajari itu semua dan jadi lebih terstruktur jadinya. Nah tapi kalau yang memang yang ini sih betul kata Kak Willy sih. Walaupun udah paling updated tapi belum 100% matang.
Oke, ini kalau gitu gua klarifikasi sedikit ya. Di awal kan tadi kita sebut bahwa kasus dia bersama YTR ini kejadian dia yang sudah paling matang gitu kan ya. Yang paling matang lah. Updated, Dia paling updated. Menjadi being updated ya, bisa Iya, dibilang. lebih paling updated aja sih. Iya. Tapi mungkin dari penjelasan lu ini lebih ke arah internalnya dia kali gitu. Untuk apa yang dia lakuin, mungkin ini yang paling matang. Iya, gitu kan. bisa jadi begitu. Tapi untuk dirinya dia ini belum nih. Dia masih belum matang untuk menjadi. Tapi bibit-bibit psikopat itu nyata di dia. Nyata di dia. Pertanyaan gue, apakah ada something supernatural? Itu ketika dia memutuskan untuk mulai melakukan kekerasan. Ini gue agak ragu nih, apakah di YTR atau di kasus yang gimana? Tim kreatif? Ada dugaan anak korban lain yang sebelum YTR itu juga. Jadi setelah kasus yang ini viral, itu muncul ada pengakuan dari perempuan yang lain yang mengaku bahwa pernah berkenalan dengan si Yuda ini dan pernah ngalamin kejadian yang serupa dengan dia di awal 2024. Atau yang lain lagi adalah ya mantan istrinya sendiri. Which is dalam salah satu video yang ada itu mantan istrinya ngomong kalau ya temperamental, dia cukup temperamental sih orangnya. Gue gak tahu aktifnya kapan, tapi the moment si pelaku memutuskan untuk melakukan kekerasan yang agak ekstrim, di situ aku ngeliat ada minimal 2 iblis, Jess. Dia kayak nonton. Oh, akhirnya aktif juga gitu. Tapi bukan karena iblisnya si pelaku itu jadi melakukan itu ya. Memang presensi iblis itu agak memperkuat. Ya lu kayak kalau lu Di enhance gitu. Di enhance. Gampangnya tuh lu gak pengen judi ya, tapi lu ditempatin di tempat gambling. Ya pasti tergoda dong. Sebaliknya lu di tempat gambling pasti lu gak mau makan. Lu lagi lapar, lu ditaruh di food court, pasti lu jajan, tapi lu gak akan mau gambling di food court. Nah ini karena ada iblisnya ini, si pelaku juga jadi kayak ke-enhance gitu loh. Semua yang negatif, iblisnya emang negatif sih. Tapi bukan gara-gara iblis si pelaku jadi melakukan itu. Ya kayak lu tiba-tiba lewat itu ya, lewat apa namanya, kios roti O. Ya kan? Aduh wangi banget, aduh jadi pengen beli. Pas dimakan, oh kok biasa aja ya. Iya dong, kan kalau yang nggak biasa aja tuh kios gejrot wangi gitu, nggak jauh kok. Iya, wanginya juga Tapi gitu ya. aku suka roti O enak. Iya roti O enak, tapi maksudnya tidak kayak lu udah kayak gila. Bedanya roti O sama roti boy apa sih? Sama aja, dia roti karamel ya. Tapi itu dua merek berbeda kan? Dua merek berbeda, tapi konteksnya sama, kayak memikat banget pas lagi di jalan atau nggak lu di Iya, stasiun gitu memikat kan. memang. Ya kan, aduh kok pengen beli ya, aduh kok enak banget ya, udah beli pas itu ya kayak rasa lu kayak enhance pengennya itu tuh jadi kayak oh ya udah gini makan aja gitu kan, nggak yang pas mencium aromanya itu lebih kuat gitu loh ketika untuk membeli, interest desire-nya tuh ada. Iya benar. Gitu. Tapi ya itu kan namanya, gue nggak bilang nggak enak ya, enak gitu kan, tapi pas nyium baunya tuh lebih nikmat lagi ya nggak sih, lebih nikmat nyium aroma ya. Wanginya emang enak banget sih. Timbang pas makan gitu kan, kayak gitu. Oke. No, so kalau Jesselyn gimana dari sudut pandang kamu? Apakah ada ada something ya balik lagi goibnya atau supernaturalnya di kasus kali ini? Enggak sih, kalau yang melakukannya itu murni dia. Free will-nya dia ya? Iya, lebih ke free will-nya dia. Kalau iblisnya cuma nonton doang. Bahkan ada satu waktu gitu ya, iblisnya kayak, oh, bisa ya manusia tuh sampai kayak gini ya. Gitu. Tuh kayaknya iblis baru. Iya, tier memang 3. tier 3 memang masih baru banget. Oh jadi konteksnya adalah si iblis-iblis ini hanya jadi penonton. Tunggu, kamu ngeliat 2 nggak? Kayak istilahnya satu sekawan gitu loh, 2 sekawan ngeliat. Iya. Bukan satu kan? Enggak hanya satu. Kecil-kecil itu. Kecil betul. Oke bro, guys, kalau DA kan pasti selalu ada yang namanya bahasanya kita tuh blueprint gitu kan ya. Dulu pernah ada kasus juga yang katanya seorang wanita ya, ibu ya kan, yang dia berselingkuh ya kan, terus akhirnya dia malah pulang dengan masuk koper, you know what I mean, ingat gak sih? Iya. Nah itu kan karena dia sebenarnya udah melenceng dari blueprint itu sendiri gitu kan. Nah tapi kalau dari kedua sisi pelaku dan korban, menurut kalian blueprintnya nih emang seperti ini gak sih? Enggak sih. Yang mana? Yang si dua-duanya. Dua-duanya harusnya nggak seperti ini. Dua-duanya seharusnya nggak seperti ini yang kalian lihat. Kenapa tuh bisa melenceng kayak gitu? Dari gue dulu ya. Ini kayaknya pelaku memang ada unsur blueprint, dia tuh explorer, penjelajah dan emang petualangan gitu ya. Tapi seorang petualang yang tidak pernah mengerti consequences dari actionnya,
ya akan keluar jalur pasti. Ya kayak film Teach Me a Lesson. Jadi sekali lagi gue ngerasa blueprintnya pelaku memang ada jadi petualangan, explorer, penjelajah, nyoba karir sana sini ini itu, tapi bukan tanpa konsekuensi. Jadi mungkin jika rumor-rumor yang tadi katanya dia terlalu dibela bapaknya itu benar, ya itu sumbangsih terbesarnya yang membuat si pelaku geser dari blueprint. Ya balik lagi ya, lingkungan itu, apalagi lingkungan lu tumbuh besar itu tuh sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi ke depannya nanti ketika lu udah tua gitu lah. Bukan tua lah, dewasa gitu. Oke, kalau gitu ke Jesslyn dulu, dari pelaku dulu ya kalau kayak gitu ya. Apa korban kamu? Aku korban aja. Oke, silakan Jess. Kalau dari korban, sebenarnya korban sendiri itu sudah diberikan kayak ada feeling gitu loh. Feeling gak enak sebenarnya ke pelaku. Ada sempet yang aku tangkap ya. Korban ngerasa kok begini sih, tapi ya mungkin karena ya namanya suka ya, ya karena polos ya, lugu. Jadi korban nggak apa-apa deh gitu, masa bisa aku baikin, lanjutin aja atau aja berubah nanti. Iya, gitu. Bisa aku baikin kok gitu. Nanti ya semoga dia bisa meleleh lah kayak gitu. Istilahnya bisa berubah lah. Bisa berubah lah gitu. Sebenarnya niatnya korban baik, tapi kan pelakunya tidak baik. Iya, pelakunya tidak baik gitu. Oke, itu yang kamu lihat. Tapi balik lagi ke pertanyaan. Sampai akhirnya korban akhirnya merasa pasrah. Oh ini udah nggak bisa nih kayak gitu. So kalau kayak gitu Jess, pertanyaannya korban agak melenceng dari blueprint. Keluar bukan melenceng, kayak derail. Bahasa Indonesia derail tuh apa ya? Tidak keluar berada rel. Keluar lah. Bukan melenceng ya, keluar rel. Karena memang gue ngeliat blueprintnya cukup normal sih, kerja, berumah tangga yang kayak gitu-gitu, normal. Tapi ya sekarang susah kan dengan kondisi seperti ini. Free will apa yang menyebabkan korban akhirnya menjadi keluar rel kayak gini? Free will untuk tidak mengindahkan feeling itu. Yes. However, ada yang menarik nih Bo, mengingat kita bahas supernatural. Ada Grim Reaper yang datang ke gue terus bilang gini, sebenarnya ketika dalam posisi yang sangat dire tuh apa sih, udah tidak terelakkan lagi, tidak ada harapan lagi, hopeless, ya dong, lu dalam posisi itu udah pasti hopeless lah, udah matanya nggak berfungsi dan yang lain-lain. GR bilang kubu kanan itu sempat menawarkan apa, gue tanya, menawarkan bahwa mau berakhir atau tidak. Gue tanya, yang mana nih yang berakhir, yang korban atau pelaku, kepada pihak yang terkorbankan, which is YTR. Kenapa kubu kanan itu Grim Reaper pernah menawarkan? Karena Grim Reaper bilang, kamu sudah keluar dari rel, dan sekarang dengan kondisimu yang seperti ini akan sangat-sangat susah dan menderita. Iya dong, secara fakta ya kan. Dan kubu kanan memberikan opsi, kalau kamu mau istilahnya ini diakhiri, kubu kanan akan bertindak lebih lanjut. Ya bukan berarti tiba-tiba akan diperbolehkan self check out ya, enggak. Tetapi pasti kubu kanan dengan caranya akan membuat, misalnya tiba-tiba mentalnya sang korban lebih kuat, tapi mungkin perlahan-lahan fungsi badannya shutdown. Jadi mungkin sang korban akan berangkat dengan lebih tenang. Ya karena badannya shutdown semua kan. Tapi gue dapet bocoran dari GR. Gimana ngomongnya ya? Sepertinya abstraknya alam bawah sadarnya sang korban ingin hidup. Daya juangnya ingin hidup. Lalu kubu kanan kasih warning, jika itu pilihanmu, ini. Dan sepertinya sang korban tetap ingin memilih hidup. Semangat ya, misalnya semangat hidupnya tuh masih ada, api kehidupannya masih ada. Itu sih yang gue lihat, kan gue udah nonton beberapa videonya ya, dia nggak diwawancara sih, jatuhnya diberikan pertanyaan lah di Densu lah, gitu kan. Dari nadanya dia menceritakan mengapa itu nada orang bukan putus asa coy, nada orang-orang yang masih semangat gitu loh. Dia masih kuat gitu loh untuk dia pengen bisa lihat lagi, pengen bisa hidup normal lagi, berkegiatan gitu kan. Itu menurut gue bukan dari mulut orang yang udah putus asa punya semangat. Apakah mungkin, kan gue nonton beberapa lah ya itu, apakah karena ada rasa bersalahnya dia masih, ini GR bilang, dia masih kuat untuk keep on living.
Tetapi ketika dia sudah mencoba kembali ke rel dengan keterbatasan yang ada, itu chapter berikutnya. Itu chapter yang belum dia laluin sekarang ya. Iya. Tandanya untuk melalui chapter itu ya dia butuh motivasi banget dari keluarga, Tuh. orang terdekat dan lain-lain. Pasti bakal berat. Gue ada pertanyaan tapi nanti dulu. Masuk ke pertanyaan gue yang terdekat. Kalau kayak gitu tadi dia diberitahunya di alam bawah sadarnya dia ya, secara nggak langsung ya, atau kayak gimana sih bro? Iya, Teknisnya gue nggak tahu. antara roh alam bawah sadar terserah lah. Gue juga nggak bilang ini harus dipercaya, anggap aja ini something else gitu kan. Tapi ya anggap saja itu alam bawah sadarnya sang korban. Kalau gitu bisa tahu aja juga ada chance juga si pelaku melakukan berlebihan, bisa jadi kan? Tapi Tidak, karena belum matang itu. Oh tidak. Jadi memang istilahnya di shutdown secara Gue ada perlahan gitu ya. dapat impresi ya, pelaku nggak pengen korban itu check out. Kayak ada rasa pengen tes the limit dari korban tuh sampai seberapa sih? Anjing banget. Iya, iya, Itu iya. kan bagian dari eksperimen, Bo. Bukan sudah matang. Kalau gue ngeliat kasus-kasus yang pernah ada dan analisa secara supranatural ya, mereka tuh bukan pengen tes the limit dari korban. Mereka pengen menikmati hasil kematangan karyanya terhadap human. Kalau ini tuh kayak masih experimenting. Duh, gila, gue udah makin serem ngomongnya nih. Tapi ini ya menurut pengamatan supranatural. Sudut pandang detektif astral. Iya, sudut pandang detektif astral. Nah, pertanyaan gue, Jess, lu mau nambahin soal tadi? Apa masuk ke pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya aja. Oke, jadi gini Bro Will. Oke, sang korban sudah lewat dari jalur relnya dan dia memilih untuk menguatkan dirinya. Mungkin ada rasa bersalahnya kepada pihak keluarga, ya kan? Mungkin itu. Iya kan? Itu menjadi sebuah mungkin semangat dia untuk tetap hidup gitu kan? Karena dia kan tahu bahwa dia udah dikasih tau sama keluarganya, udah dikasih tau sama kakaknya gitu kan? Feelingnya dia nggak enak untuk pulang dan melakukan istilahnya kata-kata yang nggak sopan lah kepada suami kakaknya gitu kan ya. Nah dari situ mungkin itu yang ngebuat dia semangat lagi untuk tetap hidup dan ingin bertemu untuk meminta maaf mungkin. Karena kan kalau dari cerita yang gue dapet, kata-kata yang keluar dari mulut sang korban kan maaf. Itu kan tandanya rasa bersalah dia tuh kuat banget gitu kan ya. Lu ngerasain itu? Iya. Aku ngelihat memang Iya. ingin ketemu sama keluarganya lagi sih. Itu yang jadi titik semangatnya ya untuk bisa tetap hidup. Nah pertanyaan sebenarnya adalah kalau dari sudut pandang kalian, orang-orang yang istilahnya mungkin ada dapat kejadian seperti ini, dia udah keluar rel dari blueprintnya dia dan sudah diberikan kayak kesempatan untuk yaudah yuk istilahnya dengan cara baik ya, bukan self check out ya gitu kan, untuk mengakhiri penderitaannya gitu kan ya secara normal gitu kan, dia nggak kesakitan atau apa gitu kan, tetapi dia memilih untuk bertahan hidup dan dia apakah bisa lolos ke chapter-chapter selanjutnya setelah kejadian seperti ini? Apakah itu ada hitungan yang berbeda Bro Will bagi jiwanya dia? Hitungannya gimana? Oh, Paham nggak maksud gue? Kan setiap manusia ini punya Tidak. blueprint. tetap sama kata Grim Reaper. Karena pada dasarnya skor atau kredit blueprintnya kan tetap sama. Jadi tidak menambah kayak yang sausnya dia lolos dari kehidupan ini, dia masuk ke oke, lu naik level nih jadi tingkat 1 ya. Tapi karena ternyata blueprintnya dia jauh banget. Gue ngerti arah pertanyaannya kemana dan gue juga ngomong mesti hati-hati banget nih Betul. ya. Mungkin orang berpikir kayak, tapi kan dia dalam posisi yang tersiksa dan sekarang agak susah mau ngapa-ngapain. Masa kubukanan nggak memberikan kompensasi? Gitu kan arahnya ke situ kan. Gue ngerti arahnya kemana. Jawabannya masih sama dari kubukanan. The credit remains the same. Tapi kompensasinya itu mungkin on the next life. Oh, karma baiknya nanti ya? Iya, bukan karma baik, kompensasi. Kompensasinya Iya. di next life-nya. Mm-mm. Gitu. Ini menurut sudut pandang DA ya guys. Mungkin di sini ada penonton baru ya kan? Nggak tahu Belum deh, gue juga butuh validasi dari Carrie sih. Gue tadi berharapnya kayak gila Seven Prime yang turun. Tidak Willy, tetap sama kreditnya. Kalau misalnya hanya karena satu kejadian, tiba-tiba kubu kanan memberikan belas kasihan, lalu kreditnya berkurang, sistem berantakan. Apa begitu ya Keris? Itu tadi Krishna yang ngomong sih, Seven Prime. Betul Willy, namun jika seseorang tersebut bisa meminta terhadap kubu kanan bahwa ia ingin diperkuat dalam hal menjalankan takdirnya, maka ia bisa mendapatkan kompensasi. Harus dari korbannya sendiri yang meminta terhadap kubu kanan. Jadi sepertinya bukannya kreditnya yang dikurangin, tetapi power lu yang ditambahin. Ya,
Oh, gantinya seperti itu ya. Tapi dia menjadi sebuah jiwa yang lebih kuat dong, lebih advance dong seharusnya. Tergantung, Bo, Hmm. kata Keris. Tergantung bagaimana perspektif, bagaimana cara mereka menjalaninya. Menjalani the next, bukan the next life ya maksudnya. Ini kan baru chapter permulaan nih. Kan nanti ada chapter-chapter lagi yang lebih Chapter-chapter berat, berikutnya. yang lebih berat gitu kan. Kalau memang korban bisa melewati ini, ya dia mendapatkan kompensasinya gitu kan. Kadang Tidak sesederhana iya. itu Tidak sesederhana itu. pola pikirnya. Karena hitung-hitungan karma begitu kompleks, kata Keris. I see. Oke deh, Keris atau Bro Will, gue pengen nanya kebalikannya. How about the pelaku? Apa yang akan terjadi? Karma dia berat banget, gue yakin kalau dia kayak gini. Pasti dong, dapet dong. Ntar ya, gue mesti gali nih. Mm-mm. Heeh. Bow, kata prosekutor, dia masih ada waktu, maksudnya pelaku ya, untuk make up semua karma yang dia lakukan sebelum dia meninggal. Oke. Nah, gue jujur dan gue yakin pasti banyak yang nonton, gue nggak terima. Hmm. Ya gue ngerti perasaan setiap orang, tapi gue nggak tahu kenapa kebukanan ngomong gini. Si pelaku masih punya chances untuk make up for all the things he has done sebelum. Namun jika sebelum dia tidak make up tuh apa sih bahasa Indonesia? Memperbaiki diri. Memperbaiki Ya keadaan. sudah, it is what it is, kata prosekutor. Numbers adalah numbers, karma adalah karma. Sistem adalah sistem yang jalan. Dan itu akan berjalan Iya, terhadap Jadi- si pelaku. ada chances, masih ada. Walaupun mungkin gua atau sebagian besar yang nonton ngerasa nggak adil, harusnya kubukanan menghukum seberat-beratnya. Sayangnya gue bukan kubukanan dan sistemnya gue aja nggak ngerti gitu loh. Ya gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa koruptor nggak kan, harusnya udah semua itu kan. Tapi pertanyaan, koruptor lebih dapat banyak karmanya kan ketimbang korban. Koruptor iya. dapat karma aktif dan dapat karma pasif. Mau tahu detailnya? Kecek anomali aja. Ada kan tuh? Ada judulnya pasif karma dan koruptor. Nah, itu dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu dari segi blueprint-blueprintan. Jadi apa yang kita dapat pembelajaran nih dari kasus kali ini, Bro Rowil? Untuk korban dan juga pelaku, mungkin yang bisa kita ambil juga nih untuk jadi pembelajaran bahwa ya menurut gua kita as human memang memiliki sifat-sifat yang berbeda gitu kan. Bro Will yang sangat keras mungkin dengan waktu gitu kan. Gue yang sangat cincai lah gitu kan. Jesselyn yang sangat gue gak berani ngomong. Terus lah Bro Will. Begitu. Maksudnya setiap orang built in different spec gitu kan ya. Tapi Jesselyn getting better sih ya. Tadi dia emang Kejebak izinkan. macet, kejebak macet. Tapi Jesselyn getting better and we are proud of you. Betul. Kan itu tandanya Jesselyn mau make up dirinya dia. Ya Iya. enggak? Nah, gue lupa lagi pertanyaannya karena mana. Nah, mungkin untuk korban, ya dia orang yang polos, mungkin gampang termanipulasi di awal, akhirnya sudah terjebak, dia nggak bisa menghindar, dia tidak bisa melawan dengan kondisinya katanya baru seminggu udah didang gitu kan ya, mentalnya kena, maybe jadi takut nggak bisa berontak. Tapi ada nggak sih kesadaran mungkin buat orang-orang yang istilahnya memang speknya seperti itu, diberikan istilahnya ya polos banget gitu loh, untuk bisa menghindari dari orang-orang ini, apa sebenarnya harus kita perkuat? Itu kalau nggak salah entah di anomali atau DA ya, pernah ada pertanyaan yang sama, tapi konteksnya bullying. Oke ya, bullying. Ini Pernah, bullying pernah. ya. Jawabannya cuma satu men, nggak ada jawaban lain. Fight back. Ya memang kita nggak bisa naif ya dalam kondisi korban ini. Pertama matanya udah dilumpuhkan, ya itu big disadvantage. Dan gue yakin pasti ada kecaman apa sih namanya, kecaman ya, bener ya? Iya, tapi sebelum itu terjadi, per penglihatan gue dan Jesselyn, tanda-tandanya udah ada. Korban harus fight back dan seharusnya tidak terjadi seperti sekarang lah. Gue punya ex, gue nggak bilang yang mana ya, yang gue agak terlalu submisif, akhirnya terjadi kekerasan kan ke gue loh. Lu yang submisif? Gue yang submisif, gue terjadi kekerasan ke gue. Kalung pemberian gue dilempar ulang ke gue. Terus barang dilempar ke gua, handphone dilempar ke kepala gua, gila. Ini beneran nih kisah nyata, tapi gua nggak bilang ex gue yang mana. Ya gitu. Dan sampai suatu titik gua nggak fight back karena mungkin sayang kali ya, entah cinta monyet atau apa gitu ya. Ini bukan korban nih gue ya, cuma gua ngerasa kayak kok gua nggak fight back ya. Tapi sampai suatu titik ini nggak bisa diterusin lagi nih.
Lu fight back. Soalnya di situ. gini, semakin gue nggak fight back, semakin gue di take it for granted, gue semakin disia-siakan dan dianggap kayak nih cowok nggak berani ngelawan ceweknya. Kayak gitu. Oke. Itu kasus gue. Gue nggak berani menghakimi kasus YTR, tapi mungkin 1-2 pola yang mirip terjadi di dalam kasus ini. Tuh, tapi ini kan agak spesial ya. Iya, Sangat spesial dalam artian karena ya pelakunya aja dah iya. ya nggak punya adab, nggak biadab banget lah maksudnya. Dari Jesslyn, Keris mungkin. Ini pesan ya, Mas, pesan untuk, ya ini baik untuk Siapapun. untuk wanita ataupun untuk pria, bahwa ketika misalnya pasangan kita itu udah bener-bener nggak menghargai kita, mendingan kita ambil langkah mundur. Itu hakinya it will, ntar Iya, nggak boleh. Jadi tapi kangen Virgo. Itu kan kata-kata Virgo. Ya gue gimana gue? Pasti Virgo nonton Hai Virgo gitu. Iya, kita mundur sejenak, terus kita lihat beberapa saat ke belakang bagaimana pasangan itu terhadap diri kita. Dan misalnya akhirnya oh ya udah sorry gitu, misalnya pasangannya minta sorry gitu ke kita, ya udah oke, kita maafin. Tapi kita lihat juga dia masih sama apa tidak? Sama nggak? Dia masih tidak menghargai kita nggak? Ngata-ngatai ayam apa enggak? Iya. Bisa aja awalnya doang, tiba-tiba ya keterusan lagi. Iya, nanti keterusan lagi. Karena yang udah nih, biasanya kalau udah berani tidak menghargai sekali, itu bisa terulang ke depannya. Dan amit-amit sampai bisa berakhir ya seperti kejadian ini. Baik kasus ini, baik kasus di yang luar sana yang lain yang bahkan juga. Sampai ya. Penghabisan nyawa juga ada. Malah ada kasus di Jepang ya baru-baru ini ya, tim kreatif ya, lagi viral bahwa ada suami ya kan, tapi pelakunya istri ya. Jadi pelakunya sang istri, suami, terus nya disimpan di kos-kosan ya kan, di freezernya selama 15 tahun. Gokil tuh apartemen, gue yakin tuh kos-kosannya gokil tuh pasti itu. Horor. Tapi dia tetap bayar sewa selama 15 tahun. Ketahuan kenapa? Karena listrik mati. Jadi bau mayatnya kemana-mana. Gokil. Baunya listrik kayak mati dan pasti lagi musim panas tuh. Dan habis itu gue yakin gak laku tuh apartemen. Kalau di Jepang kan apartemen ya jatuhnya ya gitu. Tapi ini menurut gue kesimpulan dari ini adalah it's all about the toxic relationship. Kalau kita ngomongin kesamaan kali ya dari apa yang banyak dilakukan ataupun dialami oleh para penonton semua gitu kan, atau orang Indonesia. Ketika toxic relationship itu terjadi di kehidupan kalian, dari pengalaman gue dan pengalaman teman-teman gue juga yang pernah berada di toxic relationship, mereka tuh sulit untuk keluar dari sebuah hubungan itu. Apakah ancaman, kecaman, ataukah dari memang kebutuhan juga. Ada yang gak berani keluar karena nanti gue hidup siapa gitu kan. Banyak faktornya lah istilahnya lah. Tapi apapun itu yang berlandaskan sudah toxic, tidak sesuai, ya better, lebih baik ya udah nggak usah takut, cabut aja. Iya, udahin aja, maksudnya masih banyak kok. Apalagi yang berlandaskan tapi aku masih sayang sama dia, cinta sama dia. Aduh itu pusing itu. Kalau gue lagi ada temen yang curhat kayak gitu, gue tololin sumpah. Ada, lu udah ada pukul dia. Tapi nggak parah lah, nggak separah ini ya. Kayak kalau marah nampar gitu kan. Lu masih pacaran, lu belum punya anak, belum punya apa, cabut aja udah. Setoksik itu gitu loh. Tapi ada aja istilahnya kan yang seperti itu gitu loh. Itu kan perasaan ya. Ya mungkin harus di make up lagi, harus menguatkan diri, cabut dari. Makanya hubungan. Itu harus mengambil selangkah lebih mundur untuk bisa melihat, oke, sekarang gimana dia terhadap aku. Kayak gitu. Betul. Kalau memang sudah tidak ada kebaikan di dalam hubungannya, cabut. Ya, mendingan cabut. Ya, apa nih bro Will? Dapat pesan apa nih? Bukan dapat pesan. Gue ngeliat vision kubu kiri kerjanya gimana. Di berbagai ratusan case lainnya. Case toxic relationship ya? Shit. Pas Jesslyn bilang tadi, kita ambil mundur selangkah dulu. Di situ kubu kiri kerja. The hell? Lah? Karena at that point lah, bukan sang korban, si orang yang ngambil mundur selangkah at the most sensitive karena peka. Kenapa peka? Karena kan ngambil mundur selangkah terus nggak mati. Ini untuk si orang ini yang ratusan toxic kasus lain. Iya, gue nggak tahu.
Nih si orang toksiknya apa si korban toksiknya? Ya kalau orang dua-duanya toksik gimana? Oh iya juga sih. Ada juga yang Atau kayak yang gitu ada. toksik yang ngerasa kamu yang toksik ya, bingung kan? Iya. Pokoknya the moment satu pihak merasa gue mundur selangkah dahulu, kalau dua-duanya emang geblek ya, ibaratnya emang geblek lah gitulah, itu kubu kiri kerja. Damn. Tapi kalau yang ngambil selangkah itu yang Oh gue paham. Sama, kalau misalnya kamu adalah pihak yang baik, cowok kamu yang toksik, kamu ngambil mundur selangkah, kubu kiri tetap kerja dengan cara membuat kamu kesannya kayak berpikir positif. Enggak kok, ini cowok gue tetap positif. Kayak tai sih kubu kiri. Iya. Gue belum lihat detailnya tapi kayaknya dikasih bocoran. Itu just yang di awal. Nanti berubah kok. Oh Pasti iya. berubah. Oh iya. Gitu. Oh iya bener. Terus mesti ngapain dong? Got you iblis. Jadi technically memang mungkin iblis nggak bekerja melalui si pelaku. Gue gak mau bilang di kasus YTR ya. Di kasus yang lain, ratusan yang lain, ketika belum jadi korban tapi udah ngambil mundur selangkah, itu kubu kiri kerja. Itu yang ngebuat dia ragu jadinya. Dope. Ya nggak sih? Dan kalau kasus YTR sekali udah terjadi threshold, in this case mata ya udah susah lah. Iya, Udah susah. Itu udah threshold, udah lepas Udah itu. susah, lu gimana? Iya. Tapi ya itu benar, itu yang terjadi juga sih. Bener sih, itu make sense. Karena ketika dia mundur selangkah itu kan akhirnya memikirkan hubungan gue sehat nggak sih? Iya kan, dari situ dia mikir-mikir, dapat banyak insight dong. Iblis masuk di situ. Tapi aku masih sayang sama dia, tapi kan nanti aku makannya apa, atau nanti aku kayak gimana Gue ya? tanya sama kubu kanan kan, kok itu boleh sih iblisnya nggak ditindak? It's part of the lesson of being human. Astaga. Nah, ini Arti indah pembelajaran. bahasa Indonesianya, maaf. Ya, ini pembelajaran sih. Pembelajaran ketika kita masih menjadi manusia. So, what the solution ketika seperti itu? Ketika kita mundur selangkah tanpa ada gangguan di menit. Solusinya adalah, ini kata Keris, cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu. Love yourself. Ketika kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, kita tidak akan menerima perlakuan orang lain yang tidak menghargai kita. Kata Keris. Love yourself first, guys. Oke, make sense. Bentar. Bagus. Ada yang nanya, siapa sih namamu? Nama saya Willy. Mau masalah sama gue? Silahkan. Kesel gue. Itu beberapa iblis yang dari ratusan case. Mereka kayak, ya kok rahasia balik kartunya kebuka gitu. Begini Willy, karena ini tentang feeling, kata Keris. Kalau sudah berhubungan dengan perasaan, maka siapapun bisa menjadi buta. Perasaan bisa membolak-balikan situasi. Oke, jadi kalau gue mau... ada lagi, maaf Keris, maaf. Sudah itu saja Willy. Oke, thank you Keris. Nah, gue mau nambahin lagi nih salah satu punchline gue. Jadi bagi yang mungkin lagi mengambil satu langkah mundur, pasanglah kuda-kuda ekstra, pasang critical thinking, dan be aware justru di saat inilah you are at your most vulnerable. You are at the most vulnerable point. Bahasa Indonesianya, Anda berada di titik yang paling rentan. Kubu kiri. Rentan kubu kiri. Yep. Jadi peribahasa mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Benar. Tapi tidak dibeberkan resikonya juga. Iya. Dan resikonya adalah itu. Caranya adalah gimana Bro Will? Lu berdoa, lu sholat Tadi dulu atau yang apa? Keris bilang, cintailah diri sendiri dulu. Oke, selain cintai diri lu sendiri dulu, anggaplah lu belum bisa mencapai love yourself. Lu masih love my pasangan. Ya balik lagi yang 3 itu. DA selalu menggadang-gadangkan jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Tapi kalau orang jatuh cinta kadang-kadang bodoh. Ya makanya ada istilah itu. Yang membuat istilah itu kan adalah yang lagi gak jatuh cinta. Iya juga sih. So Ya kalau harus. bener, solusi yang paling penting adalah jatuh cinta sama diri sendiri dulu, baru jatuh cinta Betul. dengan orang lain. Jadi critical thinkingnya, kalau kayak gini gue ngerugiin diri gue dong, nggak mau Iya. dong gue kayak gini. Uh-uh. Ya gitu, ya benar, make sense. Ya waktu gue di abuse sama mantan gue itu, kan gue yang dirugiin. Gue dilemparin kalung lah, gue ditimpuk handphone lah, tapi gue keluar uang terus. Kan yang dirugiin gue. Orang-orang udah ngomongin, lo tuh dirugikan gitu. Tapi mungkin waktu itu gue gak terlalu mencintai diri gue sendiri. Gue tipe orang yang kalau udah punya partner, gue juga giving it all to partner gue. Gue lebih cinta partner gue daripada gue diri gue sendiri. Ada kan laki-laki yang kayak gitu. That's why gue bukan player. Gue good guy lah istilahnya. Kalau player lebih mencintai dirinya sendiri. Jadi Bro Will good gay ya. Guy, sompret. Bisa diplesetin loh. Yuk silakan.
Kabotop atau Bonti? Enggak dong, lagi ke sana dong. Itu cewek saya di situ. Oh, Tapi bukannya iya. tadi kamu bilang nipple padnya Bo gitu, terus Bo begini-begini. Ya kan maksudnya namanya juga orang gemuk ya. Tetenya kadang kemana-mana guys. Segini belum gemuk sih Bo. Ya, Tapi sumpah. kalau segini aja udah kemana-mana, nenek lu gue nggak kebayang kalau lu gemuk. Ya, itu dia makanya. Oke, Jess, ada kesimpulan dari kamu, Jess? Ada tambahan lagi selain love yourself dari Keris atau apa? Itu aja sih. Itu aja sih. Ada lagi, Bro Will. Oke. Coba silakan. Love yourself. Ini Seven Prime lagi bilang. Love yourself. Kalian, people, human, boleh menambahkan kata-kata ini. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mencintai diriku, mencintai kesadaranku, dan mencintai rohku. Kata Seven Prime, kalian manusia tidak perlu tahu itu artinya bagaimana. Biarlah kami kubu kanan yang bekerja, memberi kalian pengarahan, mencintai roh itu seperti apa, mencintai kesadaran kalian seperti apa, dan mencintai diri sendiri seperti apa. Karena istilah belajar mencintai diri sendiri yang manusia tahu saat ini sangatlah tidak lengkap. Gue setuju lagi. Gue setuju kali. Jadi doanya ya Tuhan, kata Krishna, ini checkpoint Willy. Ini harus diberitahu di video. Jadi balik lagi kalau kita doa ya Tuhan, ajarilah aku untuk mencintai diri sendiri, tambahin untuk mencintai roh aku dan untuk mencintai kesadaranku. Beda loh, bobotnya langsung beda. Gue aja ngomong langsung beda. Lu tau gak kenapa? Gue tahu alasannya. Kalau kita terlalu mencintai diri kita sendiri, akan ada timbul rasa apa? NPD, narcissistic disorder, ya kan? Ego makin kencang, segala macam tentang gue dan keguean, keakuan. Setuju nggak? Makanya kalau roh ataupun jiwa kita tidak mengerti love yourself-nya itu tuh seperti apa, akan malah muncul bibit-bibit negatif yang lain. Jadi harus tahu takarannya di mana. Setuju sih. Mungkin dengan doa seperti tadi Bro Will tadi, makin package setidaknya nih yang lagi negatif terhempas lah gitu. Seven Prime bilang, ini semenjak chapter Asmo ya, ini cukup checkpoint Willy. Ini sudah didiskusikan oleh kami, nggak tahu kami kubu kanan yang mana aja, dan kayaknya memang harus dilontarkan sekarang. Gue aja nggak tahu loh, baru hari ini gue tahu doa seperti itu. Mencintai diri sendiri. Mencintai roh sendiri dan mencintai kesadaran diri sendiri. Boleh dipraktekkan buat teman-teman mungkin dengan kepercayaan masing-masing lah ya. Itu kan pakai bahasa Indonesia gitu dalam artian antara itu bisa jadi afirmasi positif juga. Iya. Ya kan, afirmasi. Ya biasanya orang-orang yang pengen love yourself itu biasanya suka memakai afirmasi biasanya. Pakai bahasa afirmasi sebelum mandi. Ya kan, aduh muka banget ya pas mandi kayak wah ada segar nih, ganteng juga ya. Ya banyak lah Iya. cara afirmasi psikologi ataupun hypno self atau hypno apa segala macam pun untuk membuat kita lebih pede lagi gitu. Ingat. Oh iya, Iya. Keris dulu. Ingat, ketika seseorang rendah diri, itu tidak sama dengan rendah hati. Rendah diri beda dengan rendah hati. Rendah diri pendek biasanya. Begini Bo, banyak dari orang, bahkan termasuk Jesslyn, kata Keris, ia sangat tidak ingin sombong, sehingga jadinya malah rendah diri. Karena tidak ingin, Kelihatan sombong, iya, kelihatan show off apa kayak oh iya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya gue setuju sih soal itu, I know that feeling. Kok gue jadi rendah ya? Gitu. iya, rendah diri ternyata tidak sama dengan rendah hati. Rendah hati adalah ya udah biasa aja tapi lu tidak menyombongkan apapun. Tapi gitu. Tapi tetap- tanpa harus melow. Betul, tetap bisa melihat nilai diri sendiri. Kalau ngomongin pakai bahasa frekuensi atau vibrasi, vibrasinya tetap on, anjay. Jadi tetap ya udah. Getar dong. Itu vibrator Lah, dong. tapi kan lu bilang vibrasi. Bener, gue gak salah dong. Ya bahasa-bahasa orang-orang begitulah. Pakai vibrasi lu lagi nggak enak nih, anjay, gitu-gitu. Oh iya nih gue lagi pakai. Hah? Aduh. Oke, cukup mungkin ya. Jadi kemana-mana tapi gue senang karena dapat pembelajaran dari kasus kali ini. Jadi mungkin sekali lagi kita turut berduka cita, tapi gue juga turut bersuka cita juga. Kenapa? Karena sang korban pun Akhirnya tetap bisa semangat, lepas ya. bisa lepas dan bisa semangat walaupun ini menjadi sebuah chapter baru buat sang korban. Kita mendoakan bahwa sang korban bisa melalui chapter-chapter kedepannya nanti dengan Amin. gemilang dan mendapatkan pastinya kompensasi, pahala dan lain-lainnya gue nggak tahu. Tapi intinya pasti Tuhan tidak tidur dalam kasus kali ini. Amin. Dan untuk pelaku,
silakan tulis di kolom komentar. Gua rasa udah diwakili tuh. Iya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya saudara, adik, ataupun siapapun orang terdekat kalian digituin, apa yang pengen kalian lakukan para pelaku? Silakan komen di bawah. Aduh, dolar kuning ntar. Aduh. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih. Thank you Bro Will, thank you Jesselyn, thank you buat the clients ataupun yang baru nonton dari konten kita yang kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Mungkin kalian masih bingung dengan perbendaharaan kita, ya kan? Kalian bisa nonton konten-konten kita sebelumnya. Mungkin di Anomali juga ada. Kalian bisa mempelajari atau Welcome to the Jungle gitu kan ya. Banyak loh penonton-penonton baru juga. Ujung-ujungnya mereka maraton nonton kita apa segala macam. Karena mungkin dari satu konten kalian masih bingung dengan pembendarahan kita. Pembendaharaan. Ya itu. Perbendaharaan. I can't speak Indonesian. I just can't speak English. So laboratorium. Salam detektif Asral, mau kalau bisnis dengan cara khusus. Bye bye.